Baik, saya Riko Andrian Firmansyah dengan NIM 10304042310035 dari kelas PJJ 01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uh, pekerjaan saya di UTS ini, hasil pekerjaan saya di UTS. Nah, untuk bagian pertama, untuk CLO 1, di sini mengisi teka-teki silang. Untuk nomor 1 adalah dapat mengakses dan memproses transaksi secara bersama-sama merupakan karakteristik dari pendekatan database. Kemudian yang kedua adalah salah satu keuntungan menggunakan pendekatan database adalah tersedianya fitur backup dan recovery. Kemudian yang ketiga, cluster index disebut juga dengan primary index. Setelah itu, nomor 4, salah satu pendekatan untuk memetakan database ke dalam hal yaitu fixed line. Yang kelima, record disimpan secara berurutan sesuai dengan nilai search key. Setiap recordnya merupakan metode dari sequential. Nomor 6, bagian dari database engine yang bertugas untuk mengelola alokasi ruang dan disk storage dan struktur data yang digunakan untuk menyimpan representasi informasi pada disk adalah file manager. Ini penyimpanan tingkat rendah, non-volatile, dan waktu akses paling lambat merupakan karakteristik dari tertiary storage. Nomor 8, bagian dari database engine yang bertugas untuk menyalin data dari disk ke main memory adalah buffer manager. Yang ke-9, ini merupakan gambar dari multi-level indexing. Nomor 10, salah satu contoh media penyimpanan yang tetap dapat menyimpan data ketika power dimatikan. Contohnya adalah magnetic tapes. Kemudian untuk soal 2, CLO 1, diketahui B plus trik memiliki nilai M3 dan L3. Urutan data yang diinputkan sebagai berikut. Nah, kemudian untuk jawabannya sendiri, gambarkan struktur trik setelah data kelima diinputkan. Nah, untuk data pertama sendiri, mereka akan berdiri sendiri, kemudian data kedua diinputkan bakal menjadi satu baris dua data seperti ini. Kemudian yang ketiga, karena di sini maksimalnya adalah 3, maka di sini masih bisa masuk untuk input ketiga yaitu 40, maka akan berjejer seperti ini. Kemudian yang keempat, uh, 73 masuk, maka akan berada di samping kanan. Cuman karena di sini maksimal 3, maka bakal dibagi dengan cara ambil value yang tengah untuk dijadikan sebagai pairnya. Maka hasilnya seperti ini. Uh, untuk kiri kita bisa pakai 0,17 karena 17 itu sebelum 40, kemudian yang kanan mulai dari 40 sampai 73. Nah, untuk data kelima sendiri jika diinputkan 100, maka jika di trace akan masuk ke data kanan setelah 40 dan juga setelah 73. Karena di sini maksimum, maka value tengah akan naik sebagai parent. Sehingga parentnya bakal menjadi 2 seperti ini, 40 dan juga 57. Kemudian data kirinya itu 0,17, data tengah 40, data kanan 0,57, dan juga sampai 100. Nah, berikut adalah data struktur baterai jika data 5 diinputkan. Kemudian lanjut ke 2B, urut data ke-6, maka bakal masuk 30. Nah, 30 akan masuk ke sebelum 40 dan juga setelah 17, maka bakal seperti ini bentuknya. Kemudian data 56 masuk. 56 adalah data setelah 40 dan sebelum 57, maka di tengah untuk tracingnya, kemudian masuk ke data setelah 40 seperti ini. Kemudian 8, inputan ke 8 adalah 20,
Nah, 20 sendiri data sebelum 40 maka masuk ke kiri, dan juga setelah 17 dan sebelum 30 maka bakal masuk ke tengah. Kemudian data ke 9, 28 masuk. Nah, 28 masuk adalah setelah 20 dan sebelum 30 di sini. Dan ini sudah mencapai maksimal, maka data 20 akan naik. Oleh karena itu, pairnya menjadi 3 untuk sekarang. Dengan pembagian catnya, pada kiri 17, kemudian data setelah 20 mulai dari 20 sampai 30, 20, 28, 30, kemudian 40, 56, dan juga paling kanan 57, 73, dan juga 100 untuk data ke-9. Nah, untuk data terakhir, data ke-10 jika diinputkan, 37, maka dia akan masuk ke hmm, data setelah 20 dan sebelum 40. Seperti ini. Nah, maka di sini juga maksimal, maka akan naik. Nah, setelah naik, pairnya jadi maksimal. Jadi, maka pairnya bakal dibagi lagi. Bakal di-split. Maka ambil nilai tengahnya. Di sini juga ambil nilai tengah untuk di-split. Maka bakal jadi pairnya 40, kemudian ada child-nya untuk kiri 20 dan 28, karena 28 ini masuk ke setelah 20 dan sebelum 40. Seperti itu. Jadi pair di sini bakal 2, kemudian yang satunya bakal 57 berdiri sendiri. Dan untuk datanya, untuk chart paling bawah, itu terdiri dari 17 untuk data paling kiri, untuk kemudian di tengahnya 20, setelah 28 itu 28 sampai 37, kemudian untuk kiri sebelum 57 itu 40 dan 56, kemudian data kanan itu 57, 73, dan juga 100. Ini untuk B plus 3 bagian 2. Kemudian soal bagian 3, di sini diketahui bahwa block size-nya adalah 8192, record size-nya adalah penjumlahan dari type data di sini, hasilnya 713. Nah, DVR-nya adalah block size dibagi record size, kemudian dibulatkan ke bawah. Hasilnya adalah 11. Nah, jumlah blok yang diakses untuk membaca record pertama adalah satu blok, karena datanya di awal. Kemudian untuk data paling akhir adalah 11 blok. Masuk ke CLO2 untuk soal bagian 1, manakah urutan yang tepat dalam tahapan query processing di atas. 1, 2, 3, 4, hasilnya adalah yang C, yaitu parser translator, kemudian rational algebra expression, setelah itu masuk ke optimizer, setelah itu execution plan, dan yang terakhir evaluation engine. Soal kedua, discuss dapat diperkirakan berbagai faktor berikut kecuali yang C, number of block written dikali dengan average block read cost. Yang ketiga, soal 3, status transaksi setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke keadaan semula disebut dengan rollback transaction. 4, jika satu jadwal yang kemungkinan bersamaan memiliki nilai yang ekuivalen jika dieksekusi secara serial disebut dengan serializable. Nah, kemudian yang kelima, pasangan algoritma yang tepat adalah untuk primary data index equality on key, untuk algoritmanya yang 4, H1 plus 1, HI plus 1 dikali dengan TT plus TS. Kemudian primary data index equality on key, saya paling kanan H1 kali dalam kurung TR plus TS plus B plus TT. Linear search seperti data kedua, algoritma kedua, kemudian nested loop, algoritma ketiga, dan block nested loop join, uh, data pertama. Kenapa bisa seperti ini ya? Sebenarnya ini saya hafalan sih, seperti itu.
Kemudian untuk soal bagian 2 diketahui struktur tabel sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, buat query untuk menampilkan judul kursus yang diajar oleh instruktur dengan ID 10101. Jawaban saya adalah select course title from teach, karena harus mengambil teach dengan ID berikut, kemudian dijoinkan dengan course yang mempunyai on teach course ID sama dengan course ID. Where teacher teach ID sama dengan 10101. Dari query di atas dapat disimpulkan, dapat dibuat RAE seperti ini. Title, kemudian notasi select, ini notasi atribut title, kemudian notasi select, yang ID-nya 10101 dari hasil join teach dengan course ID. Kemudian yang ketiga, dari RAE yang yang kedua tadi, bisa dibuat RAE yang ekuivalen. Misalnya contohnya seperti ini. Bedanya dengan yang kedua adalah di sini melakukan search atau where terlebih dahulu di teach ID, di tabel teach pertama. Jadi nge-select teach ID yang ID-nya 101, kemudian dijoinkan dengan course dan diambil title-nya. Nah, dari RAE di atas dapat dibuat query evaluation plan seperti berikut. Title, kemudian hasil dari join antara course dengan teach, yang teach-nya adalah mempunyai ID 10101. Kemudian soal bagian 3, diketahui jadwal transaksi seperti ini. Berdasarkan dari schedule di atas, dapat disimpulkan bahwa schedule di atas merupakan config serializable. Kenapa? Karena dalam blok berikut terdapat write dan read di beda transaction. T1 dan T2 ada beda dengan data yang sama. Kemudian juga di bawah sini juga ada data yang sama, tapi dengan action yang berbeda, satu read, satu write. Nah, seperti ini. Nah, karena schedule di atas merupakan config serializable, maka schedule di atas juga merupakan view serializable. Nah, kemudian untuk mengubah ke serialnya, kita menukarkan urutannya. Maka bakal menjadi seperti ini. Kita menyelesaikan T2 terlebih dahulu dengan read X, write X, kemudian write Z, read Y, write Y. Kemudian menyelesaikan T1 dengan read X, read Z, write X, kemudian write Z. Kemudian T3 read Z, write Z. Di sini di sini ada kesalahan sedikit. Harusnya ini write Z terlebih dahulu, habis itu write X. Kemudian di sini yang terakhir adalah menyelesaikan transaction ketiga, read Z, write Z, kemudian read Z. Ini kebalik. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.